Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat dan menyaksikan sebuah tayangan di mana salah satu anggota dari keluarga alumni mahasiswa UGM atau biasa disingkat Kagama yang kemarin baru saja melaksanakan kegiatan Rakernas yang ke-8. Nah, beliau ini memberikan sebuah informasi yang sangat mengejutkan kepada kita semua bahwa saat Rakernas sempat ada pembahasan mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan sikap dari Kagama itu tetap berada di belakang Rektor UGM dan meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Bahkan Ketua Kagama yakni Pak Bas atau Pak Basuki yang juga menjabat sebagai Kepala Otorita IKN memberikan pesan menohok kepada Roy-Suryo CS yang selama ini membuat gaduh, membuat rusuh Republik kita, teman-teman. Dan juga ada pesan dari Wakil Rektor 3, kalau nggak salah ya, bidang kemahasiswaan UGM mengenai kasus ijazah Pak Jokowi. Dan ini juga tidak kalah menohoknya, teman-teman. Nah, nanti kita simak seperti apa pesan dari Ketua Kagama dan juga Wakil Rektor UGM. Dan apakah Roy-Suryo CS, Rismon dan juga Tifa masih dianggap sebagai alumni UGM? Nah, makanya kalian harus nonton videonya sampai selesai. Karena kita juga akan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ina Lim mengenai statement ataupun sikap dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo mengenai partai politik yang selama ini memang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Serta nanti ada informasi juga mengenai gelar perkara khusus dari kasus ijazah Pak Jokowi yang ada di Polda Metro. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Acara pagi ini kita dalam Rakernas membahas tentang program kerja Kagama. Walaupun tadi waktu sesi tanya jawab sempat ada seorang yang mengangkat isu ijazah palsu. Tapi sebetulnya bagi Kagama sendiri dan juga bagi para peserta Rakernas, isu ijazah palsu itu sudah tidak tidak menarik. Bagi Kagama sudah selesai isu ijazah dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Rektor UGM, oleh Rektorat, oleh Fakultas Kehutanan, dan lain-lain. Sebenarnya sudah selesai. Kita bersepakat bahwa isu ijazah yang menyangkut Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo itu sudah dalam proses hukum dan kita menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Sedangkan menyangkut hal mengenai dukungan kepada Rektorat dan Rektor, Kagama sepakat berdiri di belakang Rektor. Itu sudah disepakati semua. Bahkan tadi dari Pak Basuki sebagai Ketua Umum PP Kagama yang juga merupakan Kepala Badan Otorita IKN menyatakan bahwa Kagama penting sekali untuk kembali menjunjung tinggi adab dan etika. Ini merujuk pada kasus kisruh ijazah palsu ya, yang mana notabene dikompori oleh 3 alumninya seperti itu. Juga dari pembantu Rektor 3 bidang alumni dan kemahasiswaan tadi malah lebih keras lagi ya dalam memberikan statementnya bahwa kita tidak perlu larut lagi dalam hal kegaduhan yang kumuh, istilahnya begitu. Karena bagi kita UGM dan Kagama, isu ijazah palsu sudah selesai. Kita sudah meyakini dengan apa yang disampaikan oleh Rektor Fakultas Kehutanan dan juga teman-teman alumni di Fakultas Kehutanan. Jadi sekarang tinggal proses hukumnya saja. Dari pembantu Rektor 3 tadi sudah menyatakan bahwa kita tidak usah larut dalam kegaduhan yang kumuh yang ditimbulkan oleh 3 orang alumninya seperti itu. Nanti juga pada akhirnya mereka akan menuai apa yang mereka kerjakan selama ini, yaitu membuat gaduh, membuat martabat dan marwah dari Universitas Gadjah Mada menjadi tercemar di mata masyarakat. Kita lebih mementingkan isu-isu yang strategis bagi bangsa dan negara, juga bagaimana kita memberdayakan mahasiswa UGM saat ini yang jumlahnya sekitar
60.000. Juga kita akan lebih memberdayakan alumni yang jumlahnya sekitar 400 sampai 500.000. Itu yang lebih penting untuk dipikirkan. Juga memikirkan tentang berbagai problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Jadi isu ijazah palsu ini tidak penting lagi untuk dibicarakan, karena bagi UGM dan Kagama menganggapnya sudah selesai. Tidak ada yang perlu dipolemikan lagi untuk di internal UGM dan Kagama. Kita sudah pada kesimpulan bahwa ijazah tersebut sah dan asli sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Rektorat, Fakultas Kehutanan, dan para alumninya. Nah, tapi ada hal yang mungkin terlewatkan nih. Sepertinya perlu dicabut keanggotaan Kagama dari Roy Suryo, Rismon, dan juga Tifa. Ataupun bahkan mencabut gelarnya kali ya, karena sudah mencoreng nama institusi. Sama seperti yang terjadi terhadap Amin Rais yang gelar profesornya dicabut oleh UGM kalau nggak salah gitu kan. Kita sepakat untuk mendukung penuh dari rektor, dari Fakultas Kehutanan begitu. Jadi tiga trio RRT, trio teroris itu memang membuat kegaduhan yang sangat kumuh di ranah publik, dan bagi kami di Kagama maupun UGM sangat malu dengan terjadinya hal. Sebelum ditanya, kami menyampaikan bahwa diagendakan hari Senin tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 10.00 akan dilaksanakan gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi hari Senin akan dilaksanakan gelar khusus, akan dihadiri pihak internal maupun eksternal. Sebagai contoh, dari Itwasum, dari Propam, Divkum, dan eksternal ada Kompolnas, Ombudsman. Ini akan kita hadiri. Hati-hati, ketika ada orang dalam satu lingkaran, tadinya bersahabat, tadinya setia, tadinya menyimpan rahasia, ketika dia dizolimi oleh salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat, salah lima dari orang-orang ada di lingkaran tersebut, dia akan tarik diri, mencari lingkaran baru. Semua rahasianya ini bisa dibukanya ke lingkaran yang ini. Waduh. Siapakah itu? Ayo Bang Faisal segera buka terus. Masalah rekening. Satu, isi WA. Yang dibilangnya kemarin ya, waktu wawancara, waktu talk show itu, Refli Harun, masih ada WA kau sama aku. Mau kubuka sekarang WA-nya apa? Masalah apa lagi? Orang besar. Masalah apa lagi? Kita terlibatan partai politik. Buka, ayo kita buka. Dukung Faisal Assegaf. Semangat kakak. Memang masyarakat sudah tahu, ya kan, partai politik yang mana yang dimaksud, warna apa, simbolnya apa, ketua umumnya siapa. Kita udah tahu. Yang kami butuhkan hanya konfirmasi. Ternyata sudah terkonfirmasi ya, dan juga sudah ada mulai anggota dewan yang senggol sini senggol sana. Di posisi Pak Jokowi, presiden yang obviously dicintai rakyat tapi banyak juga musuh-musuhnya nih. Saya bakal takut keluar dari rumah foto sama orang sembarangan. Tapi Pak Jokowi foto terus sama orang sampai segerombolan bis. Bisa aja di satu bis itu ada yang punya niat jahat. Kan siapa yang nggak tahu. Tapi dia tetap aja berani gitu. Makanya ada kadang-kadang tuh menurut gue ya biasa pakai metafisik. Beneran dia bilang kan. Apakah mereka semuanya murni kan dilanjut. Udah di jalan gitu. Ada uang 100.000. Gue montek. Saya terima uangnya dari Pak Jokowi 100.000, semua yang ngantrinya tuh bayar 100.000. Wow, ramai lah orang datang kalau gitu. Iya kan, bukan orang datang. Jadi mau framing. Begitu. Bukan banyak kayak gitu. Udah pernah kayak gitu? Buset. Sering ya kayak gitu. Orang itu kecewa tuh Bang. Iya, itulah orang kalau mau bunuh karakter itu kan macam-macam. Iya, bahkan ada juga yang mengatakan bahwa ya yang hadir berbus-bus itu, yang bermobil-mobil itu katanya dimobilisasi. Waduh, luar biasa ya. Demi menghancurkan harkat dan martabat Pak Jokowi loh. Ya kan? Makanya selama ini, wah itu dibayar kayak gitu kan. Saat Pak Jokowi ditanya wartawan dan beliau menyebut soal partai perorangan, saya terdiam. Bentar.
Ini disruptif sekali. Saya memang suka hal-hal yang inovatif. Yang pernah ikut seminar saya pasti tahu, saya sering ngasih contoh inovasi dari berbagai industri. Dan kali ini kita bahas inovasi di dunia politik. Dari sudut pandang saya yang awam politik ya. Saya rasa kita semua setuju, pendidikan kita jauh dari memuaskan. Tapi perdebatan kita seringkali seputar kurikulumnya, gurunya, gajinya, kualitasnya, atau menterinya. Padahal kalau ditarik mundur, pertanyaannya, siapa yang memilih Menteri Pendidikan? Presiden. Dan presiden biasanya menang karena punya kendaraan politik, yaitu partai. Itulah sebabnya Menteri Pendidikan sering diusulkan oleh ormas atau kelompok yang dulu mendukung waktu kampanye. Ada semacam jatah kursi. Nah, di era Pak Jokowi posisinya berbeda. Nadiem itu independen, tidak diusung ormas manapun. Maka wajar ya kalau ada banyak kelompok yang merasa terganggu karena mereka kehilangan jatah. Masuk akal kan kalau Nadiem kemudian dipolitisasi agar tidak menjabat lagi. Bahkan kalau nanti misalnya pengadilan memutuskan beliau bebas karena tidak terbukti korupsi sekalipun, langkah ini sudah berhasil membuat calon-calon independen lain jadi takut maju. Sekarang kita mulai melihat calon presiden dan kepala daerah independen bermunculan, Pak Anies misalnya. Dan tiba-tiba muncul pula ide tentang partai perorangan. Partai yang tidak pakai mahar, tidak pakai bayar-bayar kursi. Artinya, setiap warga negara kini punya peluang mendobrak dominasi partai politik dan ketua partai yang selama ini terlalu powerful. Bentar. Soal Pak Anies tadi, emang Pak Anies independen gitu, ha? Emang Pak Anies independen? Kayaknya enggak deh, Bu. Enggak deh kayaknya ya. Nah, kayaknya Ibu Ina Lim agak keliru soal Pak Anies ya. Kalau kita bicara akar masalah pendidikan, ujung-ujungnya memang ketemu di sini, partai politik. Kepala sekolah negeri dipilih seringkali karena kedekatan dengan kepala dinas. Kepala daerah. Kepala dinas dipilih oleh kepala daerah. Betul. Kepala daerah naik karena partai. Kursi menteri dinegosiasikan lewat partai. Siapa yang mengevaluasi kinerja menteri? DPR. DPR terdiri dari siapa? Partai politik juga. Siapa yang menentukan undang-undang sistem pendidikan nasional? DPR lagi, partai lagi. Jadi di negara kita, siapa yang paling berpengaruh? Bukan guru, bukan kepala sekolah, bukan menteri. Yang paling menentukan arah pendidikan adalah partai politik dan ketua-ketuanya. Itulah sebabnya kebijakan pendidikan sering tidak murni untuk siswa, tapi syarat kepentingan politik. Jadi, kalau mau memperbaiki pendidikan Indonesia, yang harus kita ubah bukan hanya kurikulum atau menterinya, tapi struktur politiknya. Dan kalau benar konsep partai perorangan ini bisa membuka jalan agar warga biasa ikut masuk sistem tanpa mahar, tanpa jatah-jatah, maka itu adalah langkah disruptif. Belum tentu sukses, namanya juga startup politik. Ada startup yang sukses seperti Gojek, banyak juga yang tumbang karena salah satunya masalah integritas. Tapi menurut saya layak dicoba. Dan kalau kalian merasa politik itu kotor, ya wajar. Pertanyaannya, mau dibersihkan atau mau pasrah dan cuma ngomel-ngomel di medsos? Lalu pertanyaan terakhir, siapa yang lebih powerful daripada partai politik dan ketuanya? Rakyat, karena jumlahnya jauh lebih besar. Ingat people power, karena semut-semut kecil kalau berkumpul bisa mengangkat gajah. Ketika saya berangkat kuliah, saya berpikir apakah saya bisa untuk menggantikan mereformasi. Nantinya duduk di bangku sana, saya lebih layak sebenarnya daripada Gibran yang duduk di sana, karena saya punya ijazah asli. Kau lebih layak daripada Gibran? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman hanya semua, karena kau ada ijazah asli katanya. Jujur. Saya juga punya, kalaupun ditunjukkan sekarang juga saya berani. Gak harus mengadakan pengacara dulu, apa dulu, menghadap ke UGM, kan kita udah lulus. Atau juga ijazah ada di tangan saya. Gampang. Waduh. Kata abang itu tadi, dia lebih layak daripada Mas Wapres Gibran yang menjabat sebagai Wapres. Dia katanya lebih layak duduk di kursi Mas Wapres Gibran hanya karena katanya dia punya ijazah. Aduh. Ini mahasiswa atau alumni mahasiswa, dia kudet atau nggak pernah nonton YouTube, nggak pernah nonton TV, atau nggak pernah nonton kali dia ya. Mas Wapres Gibran itu sudah menunjukkan ijazahnya yang dari MDIS Singapura ketika beliau masih menjabat sebagai wali kota. Dan apakah itu tuntas? Tidak, sekarang dipersoalkan lagi.
Mikir, otak kau tuh dipakai sebagai orang yang pernah menyandang gelar mahasiswa. Otak dipakai, jangan gampang dibodoh-bodohi oleh framing jahat dari peneliti gadungan. Aduh, mahasiswa kok nggak bisa menyaring informasi gitu ya? Anda katanya punya gelar, punya ijazah dan segala macam. Anda lulus. Anda itu punya ijazah tapi belum tentu Anda cerdas. Anda itu pernah kuliah, belum tentu Anda lebih pintar daripada yang tidak kuliah. Belum tentu Anda lebih kaya daripada orang yang tidak kuliah. Jadi nggak usah berbangga diri. Lakukan aja, berbuat aja yang baik, yang positif buat bangsa dan negara. Jangan nambah gaduh. Jangan kau tambah gaduh. Oh itu siapa sih? Aduh, nggak jelas emang pengikut-pengikut orang-orang ini teman-teman. Bingung aku lihatnya. Pengikut-pengikutnya kok narasinya begitu semua ya, katanya pernah kuliah tapi aduh nggak jelas emang. Dan tadi sudah jelas sikap dari Kagama tetap berada kokoh berdiri di belakang rektor UGM dan percaya yakin dengan apa yang disampaikan oleh rektor UGM, dekan Fakultas Kehutanan dan juga alumni dari Fakultas Kehutanan angkatan Pak Jokowi. Bahwa ijazah Pak Jokowi asli, otentik, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan pesan yang disampaikan oleh Pak Bas selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama itu sangat jelas dan menohok teman-teman. Dan tidak kalah menohoknya dari pesan yang disampaikan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada. Dan udah jelas, teman-teman sudah mendengarkan tadi seperti apa pesan-pesan yang sangat luar biasa itu. Dan mengenai nasib Roy CS, aduh harusnya gelar sebagai alumninya itu dicabut aja, keanggotaan Kagamanya itu dicabut aja. Orang ini sudah merusak citra marwah UGM gitu ya kan, jadi nggak pantas lagi seperti yang disebut sebagai alumni. Jadi kalau saya pribadi sih ya adalah orang ini bukan alumni UGM, nggak pantas gitu menyandang gelar alumni UGM, malu-maluin gitu. Kokoh kekeh dengan penelitian abal-abalnya, ini kan konyol teman-teman. Aduh udah capek ngurusin yang orang-orang ini ya. Dan gimana menurut kalian tentang pandangan Ibu Inalim? Gimana menurut kalian teman-teman? Mengenai partai perorangan, inovasi dari Pak Jokowi melalui partai PSI tentunya ya kan. Dan sepertinya ada kekeliruan tadi dari Ibu Inalim mengenai Anies ya. Anies itu tidak independen, dia diusung partai politik juga ya kan. Dan mengenai Polda Metro, besok akan ada gelar perkara khusus yang akan melibatkan pihak independen tentunya. Dan ini ya gelar perkara khusus kedua mengenai ijazah Pak Jokowi dan juga ketersangkaan trio RRT. Gelar perkara khusus pertama di Barreskrim dan ini gelar perkara khusus pertama di Polda Metro. Jadi sudah 2 kali. Nah nanti kalau mereka tidak percaya lagi, tidak menerima gelar perkara khusus itu ya udah. Kalau saya pikir sih tangkap aja daripada bikin gaduh mulu orang-orang ini kan. Dan kabarnya minggu ini juga nantinya akan ada pemeriksaan terhadap para tersangka klaster pertama. Yang 5 orang itu teman-teman. Nah nanti kita lihat apakah Kurnia Triroyani akan nangis-nangis lagi bersama dengan bapak-bapak tua itu. Rustam Effendi juga akan diperiksa ya kan. Rizal Fadil juga akan diperiksa. Nah akan adakah adegan tangisan dan adegan marah-marah? Nanti kita simak kelanjutan episodenya. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.